Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara semua. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap dalam pertolongan serta perlindungan Tuhan senantiasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua dapat memahami pernyataan-pernyataan doa yang benar, sehingga doa-doa kita penuh kuasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali hari ini hati dan pikiran kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami memiliki satu pemahaman, bahkan mengerti akan kedaulatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan menuju kemenangan, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lainnya. Itulah yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kami saat kami menjalani hidup di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bukakan hati dan pikiran kami agar firman ini jatuh di tanah hati kami yang baik dan mengalami pertumbuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema nyatakan dan demonstrasikan. Firman Tuhan terdapat dalam Markus 2 ayat 12. Demikian firman-Nya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah aku lihat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru kita baca adalah peristiwa kesembuhan pada orang lumpuh yang membongkar atap rumah di Kapernaum. Di dalam pasal sebelumnya, Yesus sangat terkenal karena dia mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit kusta. Kita tahu dalam perjanjian lama yang dapat menyembuhkan orang sakit kusta hanyalah Allah. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, tersebarlah kabar tersebut dan secara alami banyak orang ingin mencari Yesus. Kekasih, kabar akan kedahsyatan Yesus dalam mengadakan tanda-tanda mujizat sangat luar biasa. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan yang begini belum kami lihat. Pendengar yang terkasih, sesungguhnya mewujudkan otoritas yang ada pada pribadi kita untuk mengadakan tanda-tanda mujizat dan keajaiban lainnya Allah telah berikan pada kita, sebagaimana tertulis dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Pendengar, Tuhan Yesus telah memberikan kuasa pada kita sebagai gerejanya. Namun banyak gereja yang memilih untuk mengabaikan bagian pertama dari tugas ini. Jadi menyatakan dan mendemonstrasikan akan kuasa Allah dalam menyampaikan firman Allah itu harus berjalan bergandengan tangan. Maksudnya berjalan seiring. Kita dalam menyampaikan firman Tuhan perlu diteguhkan dengan berbagai tanda, keajaiban, dan mujizat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya seringkali melakukan kesalahan dalam meminta dan memohon kepada Tuhan melalui doa dengan berkata, Bapa Surgawi, saya meminta agar Engkau mencurahkan roh-Mu lawat dengan kuasa-Mu agar terjadi sesuatu yang baru sehingga terjadi kebangunan rohani. Pendengar, ternyata doa semacam ini bukanlah doa yang dilakukan orang-orang yang ada dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Mereka adalah orang-orang yang penuh percaya bahwa Allah telah memberikan otoritas dalam hidup mereka, dan mereka tinggal mewujudkan otoritas tersebut, di mana doa yang dilakukan hanya menyatakan dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan melalui dirinya saja. Itulah sebabnya mereka pergi keluar dan membawa kebangunan rohani, memerintahkan kebangunan rohani, melepaskan kebangunan rohani dengan melihat berbagai mujizat terjadi. Pendengar yang terkasih, mari kita perhatikan doa seperti apa yang dilakukan mereka, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23-24. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka.
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kekasih, sekarang kita perhatikan lebih lanjut bagaimana berdoanya dalam ayat 29-30. "Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Mereka tidak berkata memohon agar kuasa Tuhan turun, tetapi berkata, "Ulurkan tangan-Mu menyembuhkan." Jadi inilah cara gereja mula-mula dalam menyatakan dan mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Kekasih Kristus, kita sebagai umat pilihan Tuhan dalam mengikut Tuhan bukan hanya paham akan doktrin dasar dalam kekristenan semata, tetapi kita harus menjadi umat pilihan Tuhan yang sejati, yang tidak hanya memiliki doktrin yang tepat mengenai siapakah Yesus, tetapi juga adalah orang yang mendemonstrasikan dengan kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus. Mengapa hal ini tidak terjadi lebih lagi? Alasannya adalah karena kita berdoa dan meminta Allah untuk melakukan apa yang telah Dia perintahkan untuk kita lakukan. Jadi untuk terciptanya kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus, kita tinggal menyatakan dan mendemonstrasikan saja, alias tinggal mewujudkannya, sebab otoritas tersebut sudah diberikan Allah pada kita. Pendengar, masih ingatkah apa yang diperintahkan Tuhan Yesus saat mengutus murid-muridnya untuk memanifestasikan kuasa Allah? Tuhan Yesus tidak memberitahu kita untuk berdoa dan meminta. Dia berkata untuk menyembuhkan orang sakit, di mana Yesus memberitahu kita untuk melakukannya. Allah Bapa adalah sumber kuasa dan Dia telah meletakkan kuasa tersebut di dalam diri kita. Dia memberikan kita otoritas untuk menggunakan nama dan kuasanya. Jika kita tidak memerintahkan agar kesembuhan terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi dengan kita meminta dan memohon Allah untuk menyembuhkan. Hal ini kita tinggal mewujudkan saja akan otoritas tersebut untuk terjadi dan bukan memohon, melainkan hanya dengan menyatakan dan mendemonstrasikan saja. Maka semua itu pasti terjadi. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sangat memberkati iman percaya kami. Dan firman-Mu membawa kami untuk lebih berani menyatakan dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sebab kami telah diperlengkapi dengan otoritas di mana Tuhan sudah memberikannya dalam kehidupan kami. Dan kami tinggal mewujudkannya dan menyatakan bahkan mendemonstrasikan kuasa sebagaimana apa yang Allah telah nyatakan dan telah lakukan dahulu kala. Demikian juga kami ketika diperintahkan untuk melakukannya, biarlah kami melakukannya dan Allah sendiri yang akan mengulurkan tangan dan melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat pasti terjadi, karena itu merupakan perintah daripada Tuhan yang sudah diberikan, di mana otoritas itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dan pimpin kami untuk kami dapat melakukannya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.